Sekarang saya akan coba menganalisa per AU. Saya mulai dari acuan yang besar dulu, yaitu dari acuan monthly. Nah, acuan monthly ini dari hampir sebulan ini udah trending down tajam. Sekarang harga sudah masuk ke normalnya monthly. Jadi boleh dibilang monthly ini terjadi pelemahan harga. Lalu kita melihat bentuk Bollinger Band-nya. Dalam hal ini Bollinger Band monthly-nya mulai mengerucut. Jadi kita tahu juga bahwa karena pelemahan harga Bollinger Band mengerucut, maka berdasarkan acuan monthly ini kita hanya punya opsi untuk buy. Buy-nya di mana? Tentu saja buy di acuan lebih kecilnya, yaitu weekly. Jadi kita hanya akan buy di lower weekly. Ini ya, tadinya trending down, Bollinger Band mengerucut, posisi harga sudah normal. Kita hanya punya opsi buy di lower weekly ya, pada saat SMA daily-nya up. Tentu saja posisi sekarang bukan, karena yang kita incar di sini. Lalu kita pindah ke acuan lebih kecilnya, weekly. Di acuan weekly ini mulai mengarah ke atas, trending up, harganya abnormal up ya. Bollinger Band-nya masih mengembang, atau kita pindah ke sini ya. Nah, Bollinger Band-nya mulai mengembang, artinya di berdasarkan acuan weekly kita hanya punya opsi buy. Buy-nya di mana? Tentunya di lower weekly pada saat SMA 8 jam ini mulai berbalik arah, yaitu trending up, mulai mengembang, posisi harganya abnormal up, opsinya buy di lower daily dengan SMA 8 jamnya up. Lalu ke acuan lebih kecilnya daily. Daily masih trending up, Bollinger Band-nya mulai mengerucut, artinya pelemahan harga di daily. Nah, jika pelemahan harga di daily, kita hanya punya satu opsi, yaitu sell. Sell di mana? Tentunya upper 8 jam di sini. Saya pindah ke acuan lebih kecil. Sell kita di sini. Ya. Nah, kapan sell kita? Pada saat 8 jamnya mulai berbalik arah. Maksud saya MA 4 jamnya mulai naik dan berbalik arah, kita akan sell. Nah, berdasarkan ketiga acuan ini kita sudah punya batas-batasnya, yaitu upper 8 jam untuk sell, kemudian lower daily untuk buy, dan lower weekly untuk buy. Jadi sekarang posisi harga karena masih di lower 8 jam, saya akan nunggu di sini di uppernya 8 jam. Lalu pertanyaannya, boleh nggak saya OP buy atau sell di sini? Ya boleh saja sih. Caranya pindah ke acuan yang lebih kecil, atau kalau nggak mau juga ya entry aja, stop lossnya ya mungkin pasti agak jauh lah. Misalkan saya sekarang mau sell, ya, berarti stop loss saya mungkin di sini, di atas uppernya 8 jam. Jadi opsi apa saja, yang penting kita tahu kapan analisa kita salah. Sekian dulu penjelasannya untuk analisa AU jam 12 ini. Sekarang untuk GU, kita mulai dari acuan yang monthly dulu, bahwa kondisinya trending down ya, trending down dengan posisi harga di normalnya atau di uppernya. Bollinger Band-nya mulai mengerucut. Jadi untuk Bollinger Band yang mulai mengerucut, maka opsi kita hanya ada opsi buy, yaitu di lower weekly pada saat SMA daily mulai up. Jadi saya isi per GU jam 12 siang, trending down, Bollinger Band-nya mulai mengerucut, posisi harga normal, tempat OP kita ada di lower weekly.
Jadi opsi kita hanya ada buy. Lalu ke acuan weekly. Acuan weekly trending up dengan Bollinger Band-nya mulai mengembang. Trending up, Bollinger Band-nya mulai mengembang. Posisi harga abnormal up. Jadi opsi kita hanya buy di lower daily. Pada saat SMA 8 jam up. Jadi ini SMA daily up. Kemudian kita ke acuan lebih kecilnya yaitu daily. Nah, posisi acuan daily-nya mulai mengerucut. Trending up, mulai mengerucut. Jadi opsi kita hanya ada sell di upper 8H. Maaf, ini upper 8H. Yang di sini saya hapus dulu. Ini posisi harga, kondisinya normal. Opsi kita hanya ada sell pada saat M4H mulai down. Jadi batas perhatian kita sekarang ialah upper 8 jam untuk sell, kemudian lower daily dan lower 8 dan weekly untuk buy. Jadi saya tegaskan lagi di sini bahwa saya hanya ada opsi sell di uppernya 8 jam. Nah, mungkin pertanyaan lagi menentukan bahwa di sini kan MA pengarah kecilnya pada flat semua ya. Jadi biasanya kondisi flat ini sesuai pemahaman kita bahwa kondisi flat arah MA itu kita abaikan. Jadi kita hanya fokus ke arah yang trending. Karena sini semua masih arah bahkan 1 jam dan 2 jam juga masih flat. Jadi mungkin di sini saya akan menunggu sampai ada lebih kurang pergerakan harga yang lebih besar dulu. Jadi Bollinger Band 8 jam ini tidak makin lama makin mengerucut, tapi mempunyai arah misalnya mulai mengembang sedikit atau apalah gitu. Jangan range yang kecil gini. Oke. Lalu pertanyaan mungkin yang paling sering, nah opsi ini kan ada dua, ada buy, ada sell. Jadi kalau saya malas menunggu, boleh nggak saya OP sekarang? Ya boleh saja. Maunya OP apa? Saya andaikan bahwa kita maunya langsung sell sekarang. Tentunya sell seperti pembahasan kita bahwa kita hanya sell di upper 8 jam. Jadi jika saya mau sell sekarang, ya boleh saja. Sell sekarang berarti cut loss saya di mana? Tentunya pada saat harga di abnormalnya 8 jam. Jadi tentu saja resikonya akan lebih besar. Kenapa nggak saya tunggu aja di upper 8 jam? Saya perhatikan dulu. Jika ada tanda berbalik, saya OP sell daripada saya OP sekarang. Jadi ya pilihan apapun kita harus tahu resikonya. Sekian